Apakah mereka benar-benar akan bereinkarnasi? Cakar besar singa emas itu mencabik kekosongan, ingin mencabiknya, tetapi itu sama sekali sia-sia. Ia sama sekali tidak dapat menghentikan dirinya sendiri, tidak dapat melarikan diri. Berhenti untukku. Ia meraung. Justru karena ia berasal dari garis keturunan biksu kuno yang membuatnya semakin takut, benar-benar takut bahwa ia harus bereinkarnasi. Pada saat itu, apakah ia masih menjadi dirinya sendiri? Itu karena sebelumnya ia telah mendengar leluhurnya menyebutkan beberapa ide Zhang Enam Raja Biksu Tubuh Emas. Setelah reinkarnasi, seseorang akan terisolasi dari kehidupan masa lalu mereka, melupakan segalanya. Itu setara dengan kehancuran. Untuk sepenuhnya berpisah dengan masa lalu, melupakan segalanya, dari arti tertentu, itu tidak akan lagi menjadi diri sendiri, setara dengan tubuh hidup yang sama sekali baru. Tidak, berhenti. Singa emas itu meraung. Itu karena itu adalah satu hal jika memang berakhir seperti itu. Saat ini, jenis yang disebut reinkarnasi ini terus berubah, jelas belum berhasil sama sekali. Jika mereka benar-benar bereinkarnasi, maka mereka mungkin akan mati. Si Hao juga menggunakan semua jenis metode, tetapi dia tidak memiliki cara untuk membalikan tren ini. Cahaya cemerlang mengelilingi mereka. Mereka bergerak cepat, seolah-olah mereka sedang berjalan di sepanjang sungai waktu. Berhenti! Si Hao berteriak. Semua jenis kemampuan ilahi muncul, tetapi pada akhirnya, semuanya tidak efektif, mereka tetap terus bergerak cepat. Mereka seperti anak panah yang meninggalkan tali busur, tanpa sadar melaju kencang, meninggalkan gua bawah tanah. Sepertinya kita telah pergi melalui gerbang batu. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Itu karena perubahan tadi terlalu aneh. Dengan kilatan cahaya ilahi, mereka sudah menghilang dari lokasi semula. Jika bukan karena indera ilahinya yang tajam, dia tidak akan menyadari apapun. Akhirnya, mereka melambat, melihat sebuah jalan. Ada banyak sosok di jalan ini, ekspresi mereka semua kaku, dikelilingi oleh energi kematian, kekurangan kekuatan hidup. Mereka seperti sekelompok roh yang telah meninggal, berjalan di sepanjang jalan 9 Netherworlds. Sementara itu, si Hao dan singa emas adalah sesama pelancong. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah danau keruh, di atasnya ada jembatan ponton. Mayat-mayat ini semua menyeberangi sungai melalui jembatan ini. Kemana mereka pergi? Si Hao terkejut. Mayat-mayat yang menyeberangi sungai itu semua langsung menghilang, lenyap ke tepian lainnya, seolah-olah mereka menghilang begitu saja. Pada saat yang sama, binatang buas kuno muncul satu demi satu di berbagai bagian hutan binatang surgawi. Ada juga beberapa kultivator hebat yang datang dari sisi asing, kesadaran mereka sekarang tidak lagi jelas. Binatang-binatang surgawi itu muncul kembali, masih dalam kelompok yang asli. Ketika binatang purba itu meraung, hutan pegunungan yang asli hancur, magma mengalir deras kemana-mana, makhluk-makhluk ini sudah terbakar menjadi abu. Namun sekarang, mereka muncul lagi, magma menghilang. Gunung-gunung besar menjulang tinggi dari tanah, hutan hijau bersinar, bahkan binatang-binatang surgawi yang mati pun kembali. Ini adalah contoh reinkarnasi, tetapi itu sangat aneh, berbeda dari makna sebenarnya dari reinkarnasi besar. Ini bahkan lebih seperti reinkarnasi di dalam penjara yang terbatas. Selain itu, kondisi makhluk-makhluk itu jelas tidak biasa. Ada beberapa dengan kesadaran ilahi yang rusak, beberapa dengan kesadaran mereka yang sepenuhnya terhapus, menjadi mayat berjalan. Di jalur reinkarnasi, si Hao dan singa emas berhenti tepat di depan air danau. Mereka tidak segera naik ke jembatan. Mereka merasa sangat ragu, karena mereka tidak tahu apa yang ada di batas jembatan itu. Jika mereka mengambil langkah itu, maka itu akan berhubungan dengan hidup dan mati. Namun, ketika mereka berbalik, mereka tercengang. Tidak ada jalan di belakang mereka, hanya mayat berjalan yang muncul satu demi satu, ingin menyeberangi jembatan ini. Ayo pergi. Tidak mungkin tempat ini bisa mengubah yang hidup menjadi yang mati. Si Hao mendorong singa emas itu, dan membiarkannya memimpin jalan. Singa emas itu sangat marah, tetapi tidak berani mengatakannya. Diam-diam dia mengutuk dirinya sendiri, mengapa kamu tidak pergi dulu? Hong! Mereka berdua berbeda dari yang lain, sisa-sisa kerangka yang berjalan itu langsung menghilang dari batas jembatan, sementara ketika giliran singa emas itu, dia meledak menjadi ledakan cahaya yang cemerlang, menghilang dari tempat ini. Ketika si Hao melihat ini, dia segera mengikutinya, menyeberangi jembatan dengan satu langkah. Cahaya ilahi bersinar terang, sangat menyilaukan, menerangi seluruh danau keruh dan jembatan kuno.
mereka muncul di punggung gunung. Setelah singa emas itu jatuh, dia tergantung di pohon yang layu, tidak lagi bergerak. Hanya ketika Si Hao muncul, menabrak tubuhnya, dia jatuh bersama singa itu ke tanah. Ekspresi Si Hao segera berubah, merasakan hawa dingin menjalar dari kepala hingga kaki. Tempat ini terlalu familiar. Dia segera mengenali di mana dia berada. Pohon layu itu, yang sebelumnya menusuk tikus langit, membunuh sekelompok kultivator asing. Pohon ini sangat aneh. Dulu, Si Hao hanya melihat dari kejauhan, tidak mendekat. Sementara itu, sekarang, pohon itu benar-benar ada di depan matanya. Dia tiba di bawah pohon itu. Tempat ini sangat istimewa, sunyi, dan tidak bersuara. Pohon kuno itu sangat besar, cabang-cabangnya tidak berdaun sama sekali. Ini adalah pohon tua yang layu, warnanya berbeda, seluruhnya hitam pekat dan gundul. Selain itu, tidak ada tanaman di sekitarnya, tanahnya merah tua. Tanahnya lunak dan agak lembab seperti rawa, sedikit berlumpur. Darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Singa emas itu berteriak. Saat ini, bulu emasnya diwarnai darah, surai emasnya yang begitu tebal menjuntai hingga ke cakarnya yang besar, bahkan lebih seperti meneteskan darah. Rawa yang disebut ini terbentuk dari darah. Setelah bertahun-tahun berlalu, tempat ini sebenarnya tidak mengering. Sulit dibayangkan berapa banyak makhluk yang terbunuh di sini untuk membentuk rawa darah jenis ini. Sementara itu, pohon kuno ini berakar di rawa ini. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, pemandangan ini sangat aneh. Singa emas itu berdiri, sangat waspada. Ia merasa sangat tidak nyaman di sini, selalu merasakan perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Pada saat yang sama, ia sangat kesal. Si Hao benar-benar memperlakukannya seperti tunggangan, duduk di atas tubuhnya, tidak turun selama ini, tidak terkontaminasi oleh rawa darah. Kau, turun ke sini. Ia meraung, suaranya marah. Jika bukan karena fakta bahwa ia benar-benar tidak bisa mengalahkan Huang, ia akan lama mempertaruhkan segalanya. Itu karena ia tidak ingin mati seperti ini, masih ingin menemukan kesempatan untuk membalas dendam, itulah sebabnya ia terus menanggung penghinaan. Menjadi tungganganku adalah keberuntunganmu. Setelah ribuan, puluhan ribu tahun, berita tentang ini mungkin akan menjadi kemuliaan bagi klanmu. Kata Si Hao dengan sombong. Ketika singa emas mendengar ini, ia menjadi marah. Seluruh tubuhnya bersinar, mulai membalas, ingin menggunakan teknik yang berharga. Apakah kau ingin mati? Bertindak gegabah di sini akan mengakibatkan kematian yang tak terelakkan. Telapak tangan Si Hao menghantam, memukul kepalanya. Sebuah retakan segera muncul di ubun-ubun kepalanya, membuat singa emas itu pusing. Biarkan aku memperingatkanmu, kesabaranku terbatas. Jika kau tidak ingin mati, maka bertingkahlah baik-baik. Si Hao mengancam. Alasan dia mengambil Fearless Lion sebagai tunggangannya justru karena dia ingin menggunakannya untuk mengintimidasi beberapa klan di masa depan. Kalau tidak, dia ingin membunuh singa ini sejak lama. Klan ini memiliki hutang darah yang menuntut pembalasan, jadi dia tidak akan merasa menyesal membunuh klan ini. Singa emas itu sangat marah hingga mendidih karena amarah. Semua bulu singanya berdiri tegak. Cahaya keemasan bersinar ke segala arah, seolah-olah itu adalah matahari keemasan. Sementara itu, ini juga membuat Si Hao di punggungnya tampak lebih heroik, seolah-olah seorang Buddha abadi datang dengan tunggangannya. Terlepas dari itu, singa emas itu tetap menyerah pada akhirnya, menahan kemurungan ini, berharap untuk mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Apa itu? Si Hao menatap ke arah ini dengan saksama, melihat ke arah pohon-pohon hitam kuno. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman. Sementara itu, saat ini, dia menemukan sesuatu yang baru. Sebenarnya ada makhluk layu yang tergantung di cabang pohon, sudah lama mengering, sudah sulit untuk melihat penampilannya. Blue Eagle Sable. Singa emas juga melihatnya. Dia menghirup udara dingin, mengenali makhluk yang sangat menakutkan ini. Sebelumnya, dia adalah binatang perang dari garis keturunan biksu kuno. Sekarang, bulunya redup, sudah lama kehilangan kilau biru emasnya, lebih seperti sepotong kayu kering. Jika seseorang tidak melihat dengan saksama, mereka tidak akan bisa mengenalinya sama sekali. Masih ada lagi. Si Hao mengangkat kepalanya, melihat kerangka tergantung di cabang yang lebih tinggi. Itu semua kulit dan tulang, pakaian compang-camping menutupi tubuhnya. Biksu agung yang terkemuka, kultivasinya setidaknya melampaui alam pelepasan diri.
Singa emas terkejut, berteriak kaget. Meskipun mayat yang mengering itu kurus dan keriput, kulit tua yang kering itu masih bersinar dengan warna keemasan samar. Ini adalah perasaan pencerahan tubuh emas Buddha. Dia adalah seorang ahli yang menakutkan. Sementara itu, yang dikenakan di tubuhnya adalah kasaya, yang dimurnikan dari pasir bintang. Itu awalnya adalah harta rahasia yang langka, tetapi telah lama dikenakan seiring berjalannya waktu, sekarang sama sekali tidak berkilau. Seorang biksu terkemuka yang hebat digantung di pohon kuno ini begitu saja, itu benar-benar aneh, sedikit menakutkan. Terlepas dari apakah itu si Hao atau singa emas, ekspresi mereka semua menjadi serius. Mereka menatap pohon kuno ini, berjalan-jalan di bawah pohon, dengan serius memeriksa cabang-cabang pohon besar ini. Benar saja, itu tidak sesederhana hanya satu atau dua individu kuat yang tergantung di tempat ini, ada banyak lagi. Tubuh singa emas itu bergetar hebat, benar-benar menggigil. Itu karena ia mengenali salah satu makhluk di sini, asal-usulnya sangat hebat, tubuhnya besar, tetapi sekarang masih kering dan tergantung di tempat ini. Gajah naga giok putih. Ini hanyalah salah satu binatang suci yang melindungi sekte garis keturunan biksu kuno, ras yang sangat terkenal. Ketika garis keturunan biksu kuno disebutkan, berkali-kali, binatang suci inilah yang terpikir. Seekor gajah naga giok putih benar-benar digantung sampai mati di sini. Binatang suci garis keturunan biksu kuno. Sejarah makhluk ini sangat hebat, ahli di antara para ahli. Kalau tidak, bagaimana bisa dikenal sebagai binatang suci pelindung sekte? Sementara itu, ia malah digantung sampai mati seperti ini. Ekspresi si Hao berubah, menatap pohon yang mengering ini. Sementara itu, singa emas bahkan lebih waspada, merasakan bahaya besar, mengamati tempat ini dengan saksama. Ada terlalu banyak orang mati di pohon ini. Semuanya tergantung seperti ini. Setelah bertahun-tahun berlalu, semuanya mengering, ini terjadi pada seluruh pohon raksasa. Itu sangat menakutkan. Kulit kepala singa emas menegang, merasakan darahnya menjadi dingin. Pada saat yang sama, ia sangat marah, juga sedikit takut. Itu karena ia melihat raksasa lain. Ini adalah singa, dari ras yang sama seperti dirinya, singa yang tak kenal takut. Singa kuno itu seperti gunung kecil, kerangkanya tebal dan kokoh. Itu sangat besar, hanya saja, dibandingkan dengan pohon yang layu ini, ia tidak lagi semegah itu. Ia telah mengering sejak lama. Bulu emasnya redup, hanya kulit dan tulang. Ia dicekik di pohon yang layu, cabang melilit lehernya, kematiannya bahkan lebih menyedihkan daripada yang lain. Leluhurku. Singa emas itu sangat marah. Ia ingin bergegas dan menjatuhkan singa tua itu. Jangan bertindak gegabah. Jika kau ingin mati, aku bisa langsung menamparmu sampai mati. Jangan menyeretku bersamamu. Si Hao menghentikannya. Di masa lalu, salah satu leluhurku menghilang. Ia sangat kuat di masa lalu. Aku tidak pernah menyangka ia akan mati di sini. Ia sangat teraduk dan kesal, amarah melonjak di dalam dirinya. Ia mati dengan baik, pantas untuknya. Makhluk yang mengkhianati 9 surga 10 bumi harus dihukum seperti ini. Si Hao berkata tanpa kesopanan. Ketika singa emas mendengar ini, ia ingin menjadi gila, tetapi sayangnya, yang ditemuinya adalah Huang. Ini sama saja dengan mencari penderitaan untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, ia dipenuhi memar, hanya bisa menundukkan kepalanya yang sombong tanpa daya. Si Hao mengamati pohon kuno ini dengan saksama. Sekarang yakin bahwa pohon yang menjulang tinggi ke awan ini adalah kuburan besar, banyak mayat tergantung di sana. Di antara mereka, ada beberapa mayat yang sangat menyedihkan, tergantung sampai mati, benar-benar kehilangan semangat. Dia mulai curiga jika rawa darah bawah tanah itu ditinggalkan oleh makhluk-makhluk itu. Mungkinkah pohon ini adalah pohon Bodhi kuno di masa lalu? Setelah singa emas mengamati tempat ini dengan saksama, ia sampai pada kesimpulan seperti ini dengan takjub. Ras biksu kuno sebelumnya memiliki pohon berharga bernama Bodhi. Pohon itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika seseorang duduk di bawahnya dan berkultivasi, akan sangat mudah untuk memahami Dao. Hanya saja, di masa lalu, pohon itu segar dan hijau, penuh kehidupan, mampu melepaskan surga yang mencapai cahaya warna-warni, tak tertandingi ilahi dan suci. Itu benar-benar berbeda dari pohon ini. Pohon Bodhi garis keturunan biksu kuno. Si Hao mengusap dagu bawahnya, mulai berpikir sendiri. Mengapa pohon ini seluruhnya hitam pekat? Bencana macam apa yang dialaminya?
Itu pasti bukan disebabkan oleh petir. Mungkinkah itu terkorosi, mengalami perubahan besar, semua keilahian memudar, digantikan oleh kekuatan atribut kegelapan? Singa emas itu berkata pada dirinya sendiri. Itu tidak mengatakan ini untuk menjelaskan kepada Si Hao apa yang terjadi, tetapi lebih karena ia sendiri penasaran, ingin mencari tahu masalah ini. Saat itu, garis keturunan mereka mengkhianati 9 surga. Setelah leluhur kuno melarikan diri ke sisi asing, sesuatu yang selalu mengganggu mereka adalah bahwa mereka ingin mendapatkan pohon Bodhi kuno. Itu karena pohon ini terlalu luar biasa, memiliki manfaat luar biasa terhadap kultivasi seseorang. Raja Biksu abadi masa lalu diduga telah mencapai Dao melalui ini. Akhirnya, ketika dunia sedang kacau, leluhur itu mengirim seorang ahli waris untuk mencari pohon Bodhi kuno, tetapi singa itu tidak pernah kembali. Sekarang, terungkap bahwa pohon itu digantung sampai mati di sini. Pohon kuno itu seluruhnya hitam, mungkinkah itu karena darah yang diserapnya di tanah, menggerogoti keilahiannya? Kata singa emas. Si Hao merasa seperti sesuatu pasti pernah terjadi sebelumnya. Pohon berharga milik keluarga biksu masa lalu itu telah mengalami kemalangan. Mereka semua mengatakan bahwa bercocok tanam di bawah pohon kuno ini akan menghasilkan hasil yang tak terbayangkan. Kau tidak ingin mencobanya? Singa emas mendesak Si Hao. Kau benar. Si Hao mengangguk, tidak menunjukkan rasa takut. Singa emas itu tidak yakin apakah yang dikatakannya itu nyata atau tidak, jadi ia melemparkan lebih banyak umpan. Berkata, ya ada desas-desus bahwa pohon kuno ini adalah harta karun tertinggi garis keturunan biksu kuno. Itu karena tubuh pohon itu mungkin membawa jejak di dalamnya, membawa warisan klan ini dari generasi ke generasi. Karena ini masalahnya, maka aku akan memberimu kesempatan untuk berkultivasi di bawah pohon ini, pahami 18 tamparan Buddha kuno menggantikanku. Kata Si Hao. Singa emas itu membuka mulutnya. Ia baru saja ingin menolak ketika Si Hao segera memberinya tatapan dingin, berkata, jika kamu tidak memahami Dao, aku mungkin mempertimbangkan untuk membunuhmu saja. Itu karena jika kamu ingin menjadi tungganganku, itu tidak akan berhasil jika kamu tidak cukup kuat. Ketika berhadapan dengan jenis orang biadab ini, singa emas itu sangat marah, namun tidak berdaya. Ia sangat kuat. Kapan ia pernah diancam oleh rekan-rekannya sebelumnya? Ini benar-benar membuatnya merasa sangat dirugikan. Kemudian, Si Hao tidak menahan diri, benar-benar berniat untuk membunuhnya. Wajah singa emas itu menunduk, menenangkan dirinya di bawah pohon ini. Ia mencoba merasakan hukum alam langit dan bumi di sini. Meskipun ia tidak memiliki niat baik ketika mendesak Si Hao, ini bukan berarti ia tidak ingin mencobanya sendiri. Sekarang ia terpaksa melakukannya. Ia mengatupkan giginya, benar-benar akan melakukannya. Itu karena pohon kuno ini benar-benar seperti ini, memiliki gelombang kekuatan misterius, harta karun tertinggi yang memungkinkan seseorang memahami Dao. Ah! Begitu ia mulai, singa emas itu berteriak dengan menyedihkan, cakarnya yang besar memegangi kepalanya, berguling-guling di tanah, tubuhnya berlumuran darah. Si Hao melompat turun, tidak lagi menungganginya. Ia mengerutkan kening, bertanya, ada apa? Wajah singa emas itu memucat, ruang di antara alisnya retak. Ia baru tenang lagi setelah waktu yang lama berlalu. Ada yang tidak beres dengan pohon ini. Si Hao mengambil tindakan, menyegel singa emas itu sepenuhnya, mencegahnya bergerak. Kemudian, dia duduk di bawah pohon Bodhi itu sendiri, dengan hati-hati memahami Dao. Begitu serangan itu dimulai, Si Hao langsung mengalami serangan yang mengerikan. Ini terjadi saat dia sudah mempersiapkan diri sebelumnya, kalau tidak, serangan itu akan lebih mengerikan lagi. Aura pahit menyebar, seolah-olah senjata nyata menebas, menutupi langit dan bumi, menyerbu kepalanya. Kekuatannya mencengangkan. Seutas darah mengalir keluar dari ruang di antara alis Si Hao. Namun, dia menahannya. Dia samar-samar melihat medan perang yang megah. Banyak ahli bertempur dalam pertempuran hebat, teriakan perang mengguncang surga. Darah terus berhamburan ke bawah, jatuh ke tempat ini. Pohon ini bermandikan semua jenis darah, membawa aura pembunuh, pada akhirnya menjadi merah tua. Adegan ini jelas terputar di kepala Si Hao, membuatnya sangat terkejut. Apakah ini alasan mengapa pohon Bodhi kuno layu? Segalanya jelas tidak sesederhana itu. Segera setelah itu, dia melihat makhluk mulai menyirami pohon Bodhi, wadah berisi darah, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pohon ini disiram dengan darah dewa. Siapa itu? Melakukan hal ini akan mengubah pohon ini menjadi pohon iblis, namun mereka tidak ragu untuk membayar harganya,
terus memeliharanya seperti ini. Sebuah raungan besar terdengar, bergema di benak Si Hao. Dia melihat seekor singa emas mengeluarkan suara yang meraung. Itu hanya akan membuatnya terbelah, darah di antara alisnya menetes semakin banyak. Ao! Kemudian, dia melihat seekor gajah putih raksasa yang menghancurkan surga, juga berteriak, suaranya membuat jiwanya goyah. Niat membunuh ini dilepaskan dari pohon kuno itu. Tidak heran singa emas itu langsung berguling-guling di tanah, bahkan Si Hao hampir tidak bisa bertahan. Sifat pembunuh pohon itu terlalu kuat. Dia baru saja mulai bersentuhan dengannya, tetapi jejak pohon itu sudah menunjukkan dua binatang suci pelindung sekte dari garis keturunan biksu kuno. Itu agak menakutkan. Kemudian, sifat iblis pohon kuno itu muncul selangkah lebih maju. Dalam keadaan linglung, Si Hao mendengar suara ikan kayu dipukul. Suara itu membuat roh primordialnya tidak stabil, hampir hancur. Selain itu, dia melihat tangan yang berlumuran darah, memukul ikan kayu merah tua yang berlumuran darah. Itu awalnya pohon dao, tetapi malah menampilkan pemandangan yang begitu mengerikan. Apakah itu benar-benar jatuh ke dalam kebejatan? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia melawan dengan susah payah, menjaga pikiran jernih. Tubuhnya bergoyang, sudah tidak stabil, hampir jatuh ke rawa darah. Sementara itu, pada saat ini, sebuah kuil yang berlumuran darah muncul di benak Si Hao. Itu sangat luas, hanya saja, tidak lagi murni dan suci. Setiap ubin, setiap batu bata, setiap pilar terkontaminasi oleh darah. Namun, di dalam kuil berdarah dan besar ini, ada seseorang yang melantunkan kitab suci, suaranya memekakan telinga. Ketika dia mendengarkan dengan saksama, dia menemukan bahwa ini adalah kitab suci iblis yang membuat seseorang jatuh dari kasih karunia, jatuh ke jurang hitam. Apa yang terjadi? Darah menetes keluar dari sudut bibir Si Hao. Kuil suci masa lalu sebenarnya memiliki kitab suci iblis yang dilantunkan di dalamnya. Ini benar-benar tidak masuk akal, sangat menakutkan. Darah Bodhi, pohon ini telah dipelihara oleh darah, menjadi pohon suci sifat iblis. Jika berkecambah sekali lagi, menumbuhkan daun, itu akan menjadi sangat berbeda. Singa emas berkata pada dirinya sendiri dari samping, dalam hati terkejut, sudah gemetar. Ini sama dengan legenda. Jika pohon Bodhi Dao disiram dengan darah yang paling kuat dari berbagai klan, itu mungkin menunjukkan sisi yang sama sekali tidak dikenal. Sementara itu, singa emas benar-benar melihat ini di sini. Seseorang benar-benar melakukan ini. Tanpa diragukan lagi, pohon berharga yang tak tertandingi ini sekarang adalah Bodhi darah. Namun, ukiran masa lalunya seharusnya masih ada di sana, merekam warisan garis keturunan biksu kuno. Pupil singa emas itu berkedip-kedip. Si Hao bertahan, tidak mundur. Bahkan jika pohon ini rusak, dia tetap tidak takut. Dia memandang ini sebagai bentuk penempaan, memperlakukan pohon ini sebagai batu asah. Adegan masa lalu muncul di benaknya. Dalam keadaan linglung, dia melewati aula utama biara kuno tertinggi dari garis keturunan biksu kuno, saat ini menuju paviliun penyimpanan kitab suci. Dia ingin membaca kitab suci, memahami Dao Agung di sini. Namun, ini sangat berbahaya. Satu kesalahan saja dan dia akan berasimilasi dengan pohon iblis, jatuh ke dalam kegelapan. Bodhi darah sempurna, awalnya ini adalah pohon berharga yang tak tertandingi. Pohon itu dapat digunakan untuk memahami Dao, tetapi sekarang, pohon itu telah menjadi sangat rusak. Namun, Si Hao masih mencoba, berharap untuk memahami Dao melalui pohon kuno ini, mendapatkan beberapa wawasan melaluinya. Itu karena pohon itu memiliki jejak di dalamnya. Dia bisa mendengar lonceng emas, suara pipa nada besar, dia melihat biara kuno tertinggi, ubin dan batu bata berwarna emas, melepaskan cahaya ilahi. Hanya saja, aula istana meneteskan darah. Meskipun ada suara kitab suci yang memekakan telinga, itu masih sangat aneh. Istana kuno yang agung itu memiliki ubin emas, tetapi mereka membawa gumpalan darah merah tua. Noda darah itu berbintik-bintik, berceceran di tanah. Kemegahan emas yang cemerlang tersebar ke bawah. Pada saat yang sama, ada kabut hitam yang menyelimuti udara. Inilah dunia yang dilihat Si Hao dalam benaknya, membuatnya sangat terkejut. Ini khususnya terjadi ketika dia berjalan ke paviliun penyimpanan kitab suci. Suara itu membuat seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah ini bukan suara nyanyian, melainkan suara iblis besar yang sedang berceramah. Haruskah dia mendorong gerbang itu? Dia ragu-ragu. Dia sudah mencapai tempat yang paling penting, tetapi tempat ini juga sangat berbahaya.
Ini adalah pemandangan yang tercermin dalam dunia batinnya, itu pasti ukiran di dalam bodhi darah. Jika dia melangkah lebih jauh, siapa tahu, dia mungkin juga menjadi iblis, atau mungkin dia akan menjadi biksu Buddha. Hong! Pada akhirnya, Si Hao mendorong gerbang itu hingga terbuka. Dia ingin masuk ke dalam, melihat apa yang disebut warisan misterius yang telah menghasilkan makhluk abadi, menghasilkan Raja Biksu Abadi. Semuanya menjadi berbeda. Darah hitam mengalir deras dari ubin emas, mendarat di permukaan tanah, melepaskan suara-suara yang menakutkan. Di luar hutan binatang surgawi, ada banyak pasukan asing di mana-mana. Demi peti kayu busuk itu, mereka mengumpulkan pasukan besar, mengirim entah berapa banyak ahli, semua klan mengirim orang. Sebagian besar hutan kuno ini jelas telah hancur, jadi mengapa hutan ini dipenuhi dengan cahaya hijau warna-warni, menjadi subur dan hijau lagi? Seseorang berteriak dengan heran, merasa sangat terkejut. Ini terlalu tidak masuk akal. Mereka semua merasakan gelombang energi destruktif tadi, dengan jelas melihat hutan runtuh, pegunungan runtuh, magma melonjak, bintang-bintang jatuh. Namun sekarang, hutan itu penuh dengan vitalitas, dengan cepat kembali normal. Ini sangat misterius. Apa yang terjadi pada orang-orang kita? Seorang tetua berambut merah bertanya. Ini adalah tokoh terkemuka. Tentu saja, dia masih bukan makhluk tertinggi, hanya salah satu dari mereka yang bertanggung jawab atas pasukan besar berbagai klan. Adapun makhluk tertinggi sejati, hanya sedikit yang datang. Mereka duduk di langit di atas, tubuh mereka dikelilingi oleh kekacauan purba, semua sosok mereka sangat kabur, tidak bergerak sama sekali seperti patung. Mereka sangat rendah hati, auranya tertahan, tetapi para kultivator yang melihat ke arah itu masih merasakan tekanan besar, merasakan dorongan untuk bersujud, berlutut. Situasinya mungkin sangat tidak menguntungkan. Semua kontak dengan hutan gunung telah terputus, kita benar-benar kehilangan hubungan dengan orang-orang itu. Pergi dan selidiki, cari tahu apa yang terjadi. Harus dikatakan bahwa pihak asing sangat efisien. Setelah beberapa lusin pasukan bergegas ke hutan, mereka dengan cepat memperoleh hasil. Banyak dari mereka kemungkinan mati, tidak ada tanda-tanda mereka, tidak ada jejak mereka yang dapat ditemukan. Ini memang benar. Kami ingin menyalakan lampu jiwa mereka, tetapi kebanyakan dari mereka gagal. Kelompok lain mengonfirmasi hal ini. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Ada banyak ahli yang masuk. Hanya para kultivator hebat saja jumlahnya lebih dari 100. Jika mereka semua mati, harganya akan terlalu mahal. Bagaimana dengan cucu muda klan kaisar? Seseorang bertanya dengan cemas. Jika sesuatu terjadi pada keturunan klan kaisar, maka konsekuensinya mungkin sangat parah. Itu karena sudah puluhan ribu tahun sejak seorang pewaris meninggalkan tanah kuno itu. Jika dia meninggal tepat setelah keluar, itu akan sulit dijelaskan. Merekalah yang tidak merawatnya dengan baik. Pewaris klan Gu, apakah dia juga mengalami masalah? Orang lain bertanya. Itu karena klan ini juga sangat menakutkan, tidak perlu tunduk ketika melihat klan kaisar, dengan status yang sama. Untungnya, lampu jiwa mereka bisa dinyalakan, mereka tidak mati. Seseorang mengungkapkan ekspresi bahagia. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka memperoleh berita yang dikonfirmasi bahwa sebagian besar hutan pegunungan telah hancur, semua makhluk di daerah yang terlibat menderita bencana, mati sebagai akibatnya. Mereka benar-benar kehilangan kontak dengan mereka, lampu jiwa gelap, semuanya dingin dan sunyi. Sementara itu, mereka yang mendapat tanggapan, dikonfirmasi masih hidup, semuanya berada di wilayah lain. Namun, ada beberapa dari mereka yang masih terluka parah, kondisi mereka saat ini sangat mengerikan. Seperti yang kita prediksi, binatang purba itu sebelumnya telah bangkit kembali untuk waktu yang singkat, melepaskan raungan yang mengguncang dunia. Semua makhluk di jalur gelombang suara itu musnah. Ketika informasi ini menyebar, keributan muncul di luar hutan binatang surgawi. Banyak pembudidaya hebat menggigil dalam hati, tubuh mereka menjadi dingin. Hutan ini terlalu menakutkan. Begitu banyak makhluk masuk, tetapi mereka semua mati begitu saja. Seberapa tragis dan mengerikan ini? Bagaimana dengan Huang? Bagaimana dengannya? Seseorang bertanya dengan nada mendesak. Mereka datang untuknya kali ini. Semua orang mengejarnya, jadi hidup atau mati Si Hao tentu saja ada di pikiran setiap orang. Tidak mungkin kita bisa memiliki lampu jiwanya, jadi tidak ada cara untuk memastikan apakah dia hidup atau mati. Namun, berdasarkan penalaran normal,
jika dia berada di wilayah itu, maka dia pasti mati. Kami sebelumnya memperoleh laporan bahwa para kultivator itu ada di sana justru karena mereka mengejarnya. Huang seharusnya bergerak di wilayah itu. Semua orang menjadi diam. Ini berarti Huang sudah mati. Bagaimana dengan peti kayu itu? Ini adalah hal yang paling penting. Seorang tetua berambut perak bertanya. Terlepas dari apakah si Hao mati atau tidak, peti itu harus ditemukan. Kalau tidak, mereka akan mengirim begitu banyak orang tanpa hasil. Mereka sangat khawatir. Setelah binatang purba itu mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia, apalagi yang tersisa? Semua kultivator hebat mati tanpa tempat pemakaman. Apakah peti itu masih bisa bertahan? Peti itu pasti tidak akan hancur, atau tidak akan tetap utuh setelah dikubur di kuburan kuno selama beberapa generasi. Itu pasti masih di hutan. Cari di seluruh tempat ini, itu harus ditemukan. Seorang pemimpin berteriak. Dia sangat tidak sabar, karena ini adalah dekrit yang diturunkan oleh Anlan dan Shutuo sendiri. Misi ini sangat penting. Itu harus ditemukan. Pada saat ini, bahkan makhluk tertinggi yang telah duduk di kubah surgawi di atas, selalu tetap diam berbicara. Suara mereka tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini sama saja dengan memaksa semua orang untuk masuk, memberi mereka perintah untuk mengorbankan hidup mereka. Segera setelah itu, banyak pasukan bergerak keluar, terbagi menjadi beberapa lusin kelompok. Sementara itu, orang-orang ini terus berpencar saat mereka masuk, melakukan pencarian menyeluruh. Ketemu. Setelah waktu yang lama berlalu, ketika teriakan ini terdengar dari kejauhan, semua orang di dekat lingkungan gunung binatang surgawi sangat terguncang. Akhirnya ada hasilnya. Ini membuat mereka senang dan terharu. Itu di sana. Bawa peti itu. Banyak tetua berteriak. Pikiran pertama mereka tentu saja adalah mendapatkan peti kayu busuk itu. Mereka tidak peduli dengan hal lainnya. Tidak, yang kami temukan adalah Huang. Dia masih hidup. Utusan dari hutan itu dengan cepat menjelaskan. Apa? Kelompok tetua itu langsung tercengang. Adapun yang lainnya, mereka semua terkejut. Ekspresi mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Berita ini terlalu mengejutkan. Bencana dahsyat terjadi belum lama ini, jadi bagaimana mungkin Huang bisa hidup? Benda jahat ini. Tiba-tiba seseorang berteriak, matanya bahkan menjadi merah. Itu karena beberapa lusin hingga lebih dari 100 kultivator hebat mereka meninggal. Orang-orang ini semua pergi untuk mengejar Huang, namun pada akhirnya, mereka meninggal, namun Huang masih hidup. Hal ini membuat semua orang marah, meluap dengan amarah. Hal ini khususnya terjadi pada klan yang terhubung dengan orang mati, merasakan lebih banyak amarah. Mereka merasa kematian orang-orang itu terlalu dirugikan, sama sekali tidak sepadan. Demi membunuh Huang, sekelompok ahli hebat menghadapi bencana, meninggal di bawah auman binatang buas kuno, sementara karakter utamanya sendiri baik-baik saja, masih bebas dan tidak terkekang. Hal ini membuat mata banyak orang menjadi merah padam, niat membunuh melonjak ke surga. Balas dendam, bunuh Huang. Aku ingin membantai bajingan kecil itu. Aku belum pernah semarah ini sebelumnya. Kapan kita pernah menderita penghinaan seperti ini sebelumnya? Lebih dari 100 kultivator meninggal, ini adalah dendam darah, terlebih lagi pelanggaran besar. Bunuh. Ambil kepalanya, batasi jiwanya, buat dia berharap dia mati daripada hidup. Pada saat ini, beberapa orang bahkan melupakan peti kayu busuk itu untuk sementara, hanya ingin menyingkirkan Huang, membelah mayatnya menjadi 10.000 keping, rambut mereka berdiri tegak. Ada beberapa yang berkepala dingin, ekspresinya sedingin es, berpikir dalam hati mengapa Huang bisa hidup, bagaimana dia melakukannya. Itu karena ini tidak masuk akal, benar-benar sebuah keajaiban. Dia hanyalah seorang kultivator muda, jadi bagaimana dia bisa lebih kuat dari para kultivator hebat alam pelepasan diri itu? Bagaimana dia bisa bertahan? Hati-hati, jangan biarkan tragedi lain terjadi. Seseorang berteriak, mengingatkan semua orang. Itu karena apa yang terjadi belum lama ini terlalu menyedihkan. Begitu banyak individu kuat meninggal dengan menyedihkan, membuat semua orang merasa sakit kepala, sakit hati. Bagaimana mereka akan menjelaskan hal-hal kepada klan ketika mereka kembali? Jangan khawatir, tidak ada yang tak terduga akan terjadi kali ini. Kami sudah menemukan lokasi tepatnya. Bocah ini sebenarnya duduk di bawah pohon tua yang layu dan sekarat, berkultivasi di sana. Seseorang berkata dengan gigi terkatup, berkata dengan sangat percaya diri, dia tidak akan bisa melarikan diri.
Kali ini, sayapnya terjepit, dia tidak akan bisa lolos. Kita tidak akan memberinya kesempatan lagi. Kepung tempat itu terlebih dahulu, lalu kita akan bertindak bersama, bunuh dia. Dia pasti sudah mati, bahkan seorang abadi pun tidak bisa menyelamatkannya. Sekelompok orang itu benar-benar marah, melonjak dengan niat membunuh, bersumpah untuk segera menangkap Huang dan memotong-motongnya. Saya harap tidak ada yang tidak terduga terjadi kali ini. Jika banyak ahli ini mati lagi, maka itu hanyalah bencana, tragedi itu sama sekali tidak boleh terulang. Seorang kultivator tua yang sangat serius berkata dengan serius. Itu tidak akan terjadi. Dia sudah tamat. Huang telah membuat kita marah, dia pasti akan berharap dia mati daripada hidup. Seseorang berteriak. Namun, kultivator tua yang sungguh-sungguh itu masih mengerutkan kening, hanya merasa seperti kematian para kultivator tua itu terkait dengan Huang. Tapi dia tidak punya bukti. Tidak ada yang percaya bahwa Huang bisa memerintah binatang purba itu, ini sama sekali tidak masuk akal, seharusnya tidak mungkin sama sekali. Kalian semua harus berhati-hati. Kultivator tua itu memperingatkan dengan sangat serius. Dia adalah salah satu komandan pasukan besar, sangat bermartabat. Orang-orang di sini sangat mementingkan pendapatnya. Jangan khawatir, begitu kita mengepungnya, kita akan segera bergerak. Dia tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Yang Agung Senior, jangan khawatir, kita akan bergerak bersama. Bagaimana mungkin bocah nakal seperti dia menentang surga? Sekelompok orang melanjutkan perjalanan mereka, membawa amarah, membawa kebencian saat mereka menyerbu ke hutan binatang surgawi, ingin segera membunuh Huang. Itu karena sejauh ini, semuanya berjalan buruk. Mereka tidak memperoleh hasil, malah kehilangan begitu banyak individu yang kuat, kerugiannya besar. Banyak orang yang tidak sabar, ingin segera membunuh Huang dan melampiaskan sedikit rasa dendam. Bahkan ada beberapa yang sangat terharu, ingin menghabisi target mereka sendiri. Ayo, Huang, aku menantikan ini. Akhirnya aku akan bertemu denganmu, aku akan secara pribadi mematahkan lehermu. Seorang lelaki kekar mengeluarkan raungan rendah, sangat bersemangat. Orang-orang itu terlalu sial, menghadapi raungan besar binatang purba dan benar-benar musnah. Tunggu kami membunuh Huang, kami akan mempersembahkan kurban kepada roh-roh yang telah meninggal itu. Banyak orang yang sangat yakin bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri perjalanan ke hutan binatang surgawi ini. Mereka akan segera membunuh Huang, misinya akan segera selesai. Orang-orang ini sangat cepat, mendekati tempat itu, mengepung tempat yang sunyi ini. Kemudian, mereka perlahan mendekat, berkumpul menuju tempat itu. Orang bisa melihat bahwa wilayah ini kaya dengan kehidupan tanaman, terutama punggung gunung di depan, yang bahkan lebih hijau dan subur dengan kehidupan. Cahaya hijau warna-warni berkedip-kedip, cahayanya berkilauan dan tembus cahaya, energi esensi kehidupan sangat kaya. Hanya saja, kedalaman punggung gunung itu tampak sangat tidak pada tempatnya. Ada pohon hitam kuno yang telah lama mengering, tidak berdaun dan tidak bernyawa, mati entah sudah berapa puluh ribu tahun. Hanya saja, pohon itu sangat tidak jelas, dikelilingi kabut. Orang bisa melihat seorang anak muda duduk tepat di bawah pohon itu, melepaskan sejenis energi dao misterius, seolah-olah dia sedang memahami sesuatu. Aku ingin mengulitinya hidup-hidup. Seseorang berkata dengan suara tertahan. Bajingan ini, apakah dia meremehkan kita? Atau apakah dia benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, berani berkultivasi dalam pengasingan bahkan di tempat seperti ini? Benar-benar bodoh. Ada beberapa yang sangat marah, mengumpat dengan marah. Itu karena sekelompok besar ahli mengejar Huang, berkeliaran di hutan binatang surgawi, tetapi dia malah begitu riang, tidak khawatir sama sekali, berkultivasi di bawah pohon kuno. Jika ini sebelumnya, yang lain pasti akan tertawa dan menangis, meluangkan waktu untuk mengejek dan mengejeknya, mengatakan bahwa dia tidak tahu ketinggian dan kedalaman langit dan bumi, bahwa dia sedang menggali kuburnya sendiri. Namun sekarang, mereka tidak berminat. Dengan begitu banyak kultivator yang mati, apalagi Huang yang tenang di sini, sepenuhnya fokus untuk memahami Dao Agung, itu hanya akan membuat mereka merasa kesal, seolah-olah mereka sedang dipermalukan. Si Hao benar-benar sangat tenang, duduk di sana begitu saja. Begitu banyak orang datang, tetapi dia tidak bangun. Apakah dia benar-benar seberani itu, atau reaksinya terlalu lambat? Sekarang si Hao setenang ini, malah membuat sekelompok orang ini gelisah. Ini tidak bisa disalahkan pada si Hao, karena dia memasuki keadaan yang aneh. Ini sangat menakutkan, dan juga sangat aneh. Dia tidak bisa segera kembali normal,
kembali ke kenyataan. Namun, dia juga tidak takut. Dia sudah lama memikirkan semuanya. Di bawah pohon kuno ini aman, jika ada yang berani melepaskan niat membunuh, maka semuanya pasti akan berakhir menyedihkan bagi mereka. Hehe, si idiot ini, dia benar-benar memutuskan untuk tinggal di satu tempat, membenamkan dirinya dalam tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Dia benar-benar tamat. Dia akan mati bodoh. Orang-orang ini tertawa, banyak dari mereka bergerak-gerak, mengelilingi punggung gunung. Mereka berdiri di atas batu-batu raksasa atau di gunung-gunung tinggi. Sosok mereka ada di mana-mana, jumlah orangnya sulit dihitung. Tentu saja, kali ini, pasukan besar yang datang, tidak mungkin mereka semua adalah kultivator hebat. Namun, di antara 8.000 orang, masih ada beberapa lusin kultivator hebat. Demi mencegah Si Hao melarikan diri, ada ahli hebat yang mengawasi tempat ini, mereka tidak ingin memberinya kesempatan sedikit pun. Adapun yang lain, mereka semua adalah orang-orang yang dikirim untuk melakukan pencarian lengkap. Tiba-tiba, seseorang dengan mata tajam memperhatikan singa emas di rawa. Meskipun disegel, saat ini tidak dapat bergerak sama sekali. Terlempar ke rawa, masih ada orang asing yang menyadarinya. Bukankah itu pewaris garis keturunan singa tak kenal takut? Beberapa orang terkejut. Singa ini sangat tangguh, terkenal di kalangan generasi muda. Ia benar-benar ditangkap hidup-hidup dan ditekan di sini, dalam posisi yang sangat memalukan, hampir seperti budak, setengah berlutut di rawa, saat ini menghadap Si Hao. Singa ini sangat kuat, namun ia ditangkap olehnya. Akan sulit untuk menjelaskan hal-hal kepada garis keturunan singa tak kenal takut sekarang. Ini benar-benar memalukan. Singa emas selalu sombong, namun sekarang, kepalanya tertunduk, terkubur di rawa. Seseorang berkata dengan marah. Singa emas melihat semua orang. Ia sangat gelisah, matanya berkedip-kedip karena khawatir, tetapi tidak dapat berkomunikasi dengan mereka sama sekali karena telah disegel. Karena takut bahwa ia mungkin memasuki keadaan melampaui diri yang lebih dalam saat berkultivasi dalam pengasingan, Si Hao menyegel daging dan jiwa singa emas sebelumnya. Singa emas itu sangat cemas, benar-benar ingin mengaum ke surga, mengingatkan semua orang untuk tidak mengambil tindakan di sini, atau akan ada bencana besar. Itu karena ia telah mendengar Huang mengatakan bahwa menyerang di sini pasti akan mengakibatkan kematian. Belum lama ini, ketika ia ingin mengambil tindakan, Huanglah yang secara pribadi menetralkannya, tidak membiarkannya membuang nyawanya. Huang, bangun. Orang-orang yang datang untuk mengambil kepalamu telah datang. Seseorang berbicara, langsung berjalan keluar dari kegelapan, melihat ke depan, mencibir tanpa henti. Mundur. Seorang tetua memarahinya dengan suara rendah, sangat serius. Itu karena ada beberapa orang yang benar-benar sangat berhati-hati, mengingat peringatan tetua yang memerintah, takut bahwa sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Bagaimanapun, ada banyak orang yang sudah meninggal sebelumnya. Ada beberapa orang yang merasa agak canggung. Mereka benar-benar ingin membangunkan Si Hao, menangkapnya, memukul dan mempermalukannya, lalu membunuhnya. Namun sekarang, para tetua memperingatkan mereka untuk tidak bertindak gegabah. Peti itu ada di bawah kakinya. Seseorang berkata, terkejut dengan senang, emosi melonjak hebat di dalam dirinya. Dia menatap peti kayu busuk di bawah kaki Si Hao. Itu dia, akhirnya kita melihatnya. Senior, bukankah kita terlalu berhati-hati? Huang jelas dalam kondisi pemahaman Dao, kita dapat dengan mudah membunuhnya, jadi tunggu apa lagi? Tolong biarkan aku pergi dan mengambil kepalanya, bawa kembali peti itu. Seseorang berkata, tidak. Kalian tidak boleh bertindak ceroboh. Para pemimpin praktis menolak dengan suara bulat. Banyak orang merasa tertindas. Huang sudah tepat di depan mereka, hanya duduk di sana, tetapi mereka masih harus menahan diri. Mereka semua merasa seperti orang-orang tua itu terlalu berhati-hati. Di kejauhan, singa emas melepaskan sedikit napas lega, merasa seperti tokoh generasi yang lebih tua benar-benar berkepala dingin. Ketika dihadapkan dengan situasi kemenangan yang tak terelakkan ini, mereka masih bisa tetap tenang, itu layak dikagumi. Seorang komandan berbicara, berkata, ya meskipun Huang masih muda, tingkat kultivasinya tidak setinggi kita, alasan dia bisa hidup sampai sekarang jelas bukan tanpa alasan. Selain itu, saya menduga bahwa kelompok kultivator yang meninggal belum lama ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Mungkin dia punya cara untuk membuat binatang purba itu bertindak. Singa emas itu mendesah kagum. Para pemimpin tua itu langsung tepat sasaran.
membuatnya sangat merasakan jahe tua lebih pedas. Namun, tak lama kemudian, singa emas itu terkejut, menjadi sangat gelisah, wajahnya menjadi pucat. Dia benar-benar ingin meraung. Itu karena para tetua itu membuat keputusan yang membuatnya merasa takut, sangat ngeri. Itu benar-benar berbeda dari apa yang diharapkannya. Itu sebabnya kita harus menghadapinya dengan serius. Kita semua akan bertindak bersama, langsung membunuh Huang, tidak memberinya kesempatan untuk memanggil binatang purba itu. Sebenarnya ada seorang pemimpin yang berbicara seperti ini, membuat keputusan seperti ini. Senior, ini terlalu hati-hati, kan? Hanya ada satu Huang, aku bisa membunuhnya jika aku pergi sendiri. Selain itu, dalam waktu yang kita perlukan untuk mengatakan sebanyak ini, aku bisa membunuh Huang berkali-kali. Seseorang menyatakan ketidakpuasan. Di bawah pohon yang layu, ketika singa emas mendengar ini, dia benar-benar ingin mengangguk, berdoa dengan panik agar mereka tidak menyerang bersama. Kita benar-benar harus bertindak hati-hati. Huang ini benar-benar tidak sederhana. Aku curiga dia melakukan ini dengan sengaja, mencoba memancing kita. Siapa tahu, mungkin sangat berbahaya di depan. Tidak seorang pun dari kalian diizinkan untuk pergi, dan kita juga tidak akan menyelamatkan singa itu sekarang. Kalian semua bertindak ketika aku memberi sinyal, hancurkan dia sampai mati. Aku menolak untuk percaya bahwa dia bisa bertahan hidup. Bahkan jika ada formasi yang terkubur di sana, jika kita tetap cukup jauh, itu masih akan cukup untuk menghindari bahaya. Seorang tetua berkata dengan tenang. Baiklah, kurasa kita membiarkannya pergi dengan mudah. Awalnya, aku ingin membiarkannya mengalami penghinaan menjadi tahanan. Seorang pria kekar berkata, masih sedikit tidak mau. Segera setelah itu, tubuh banyak orang bersinar, bersiap untuk mengambil tindakan, semuanya menjalankan metode leluhur. Tentu saja, pada akhirnya, orang-orang di paling belakang tidak mengambil tindakan, karena mereka merasa tidak perlu, para kultivator hebat di depan menyerang sudah cukup. Huang pasti akan mati, tubuh dan jiwanya terhapus. Serang! Rambut putih seorang komandan berhamburan ke bawah, melepaskan teriakan keras, mengeluarkan perintah. Banyak sinar cahaya melesat keluar, niat membunuh meluap, kemampuan ilahi cemerlang dan beragam. Ini adalah serangan metode leluhur yang paling kuat. Semuanya berkumpul menuju Huang, ingin memberinya pukulan fatal. Jelaslah bahwa orang-orang ini sangat membenci Si Hao, benar-benar ingin segera menghajarnya hingga menjadi bubur berdarah. Sebagai hasilnya, mereka semua menyerang dengan kekuatan terbesar. Hal ini mengakibatkan peragaan teknik leluhur mereka menjadi sangat hebat, fluktuasi kekuatan ilahi yang intens, seolah-olah gelombang naik dan turun. Namun, hasilnya di luar dugaan semua orang, membuat mereka tidak percaya, dan kemudian ketakutan total. Pupil mata mereka mengecil, dan kemudian dengan cepat membesar. Itu karena pohon yang layu itu tampaknya telah menjadi raja iblis yang tak tertandingi. Cabang-cabang yang tak berujung menjulur keluar, hitam pekat dan menakutkan, dengan cepat melesat, menyebarkan cahaya metode leluhur mereka, menusuk mereka. Cahaya darah memenuhi surga. Tempat ini tampaknya telah menjadi neraka di bumi, terlalu menyedihkan. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar, berjalan melalui ruang, ditransmisikan melalui hutan. Itu karena ada orang-orang yang memperhatikan tempat ini dengan saksama, mereka akan memperhatikan jika ada aktivitas. Tidak bagus, apa yang terjadi? Di luar hutan, ekspresi sekelompok tokoh penting tiba-tiba berubah, mereka semua merasa bahwa keadaan benar-benar buruk. Hong! Segera setelah itu, mereka melihat pancaran darah mengalir deras ke langit ke arah itu, mewarnai langit menjadi merah. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi? Tragedi itu terulang lagi. Seorang komandan gemetar, wajahnya pucat, sangat jahat saat dia menatap ke arah itu dengan kaget. Ekspresi yang lain juga berubah, seburuk mungkin. Dada mereka naik turun dengan intens, bernapas dengan kasar dan berat, semua melihat ke arah kedalaman hutan binatang surgawi. Tepat pada saat ini, keringat dingin membasahi semua orang, tubuh mereka menjadi sedingin es. Mereka merasakan bahwa ada yang salah. Itu karena arah itu terlalu jelas, tepatnya di tempat Huang berada. Sesuatu pasti terjadi. Cahaya darah meluap, melesat ke langit, ini bencana besar. Biasanya, ini hanya sesuatu yang terlihat ketika banyak ahli meninggal pada saat yang sama. Seseorang berkata dengan suara yang sangat tidak wajar. Pikiran semua orang sudah tenggelam bahkan tanpa dia mengatakan apapun. Pergi dan lihat apa yang terjadi,
jika sesuatu benar-benar terjadi. Seorang tetua menginstruksikan dengan cemas. Jika sesuatu benar-benar terjadi, mereka benar-benar tidak berani membayangkan konsekuensinya. Ini terjadi berulang kali. Apakah ini semacam pertanda buruk dan menakutkan? Ada legenda dahulu kala yang mengatakan bahwa hutan binatang surgawi tidak dapat diinjak-injak dengan gegabah, bahwa sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. Ketika mereka pertama kali datang, mereka merasa beruntung bahwa pasukan mereka memiliki keuntungan yang luar biasa, bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Sekarang, sepertinya ini sama sekali tidak terjadi. Tempat ini terlalu mengerikan, bahkan lebih menyeramkan daripada legenda. Laporkan. Keadaan buruk, benar-benar seperti itu tempatnya. Ada kabut berdarah di mana-mana, teriakan ketakutan tak ada habisnya. Sesuatu yang besar telah terjadi di sana. Tak lama kemudian, seseorang melapor dengan waspada. Dengan suara weng, para ahli di sini semua merasakan darah mengalir ke kepala mereka, merasakan sakit kepala yang hebat. Mereka merasa sangat mendung. Berita ini terlalu mengerikan. Mereka tidak pernah mengalami hal-hal aneh seperti itu. Demi seorang anak muda, mereka mengirim begitu banyak kultivator hebat, namun pada akhirnya, beberapa individu yang kuat meninggal tanpa alasan yang jelas. Keadaan sekarang benar-benar besar. Ada ribuan orang yang masuk. Apa sebenarnya yang terjadi? Dari kelihatannya, mereka tidak semua mati, tetapi itu cukup dekat. Apakah kamu yakin sesuatu yang tidak terduga terjadi di sana? Seorang tetua bertanya, bibirnya bahkan gemetar, kata-katanya tidak lancar. Dia panik di dalam. Kerugian kali ini terlalu besar. Benar, sesuatu telah terjadi di sana. Utusan itu berkata dengan pasti. Surga. Apa yang terjadi? Kenapa jadi begini? Jangan bilang kalau ini benar-benar tanah terkutuk yang tidak bisa dimasuki. Seseorang berteriak, merasa jantungnya terbelah, paru-parunya terkoyak. Bisa dikatakan bahwa yang ada di sini semuanya adalah individu yang kuat, biasanya tenang, jarang berbicara. Namun sekarang, mereka kehilangan arah, sudah agak tidak peduli dengan penampilan. Hal-hal yang terjadi hari ini benar-benar sulit untuk mereka tanggung. Ketika mereka kembali, mereka akan menerima celaan dari klan, kemampuan mereka diragukan. Itu karena mereka adalah orang-orang yang dipindahkan dari semua klan yang berbeda. Sekarang setelah mereka mati seperti ini, kehilangan nyawa mereka dengan cara yang aneh, bagaimana mungkin klan-klan itu membiarkan masalah itu begitu saja? Para senior, tolong ambil tindakan. Sekelompok ahli bersujud ke arah kehampaan, menatap ke arah surga, membawa ekspresi penuh harapan, tetapi lebih merupakan jenis ketakutan. Ada beberapa sosok yang tidak jelas dikelilingi oleh kekacauan utama, tepatnya para makhluk tertinggi yang datang dari sisi lain. Mereka bertugas untuk membawa bagian belakang, orang-orang ini tetap diam selama ini. Saat ini, semua orang takut, tidak dapat membayangkan hal seperti apa yang terjadi di hutan binatang surgawi. Mereka ingin meminta para tokoh besar ini untuk mengambil tindakan. Hanya saja, seorang makhluk tertinggi membuka matanya, berkata dengan desahan ringan, tidak mudah bagi kita untuk memasuki hutan ini. Kalian semua seharusnya mendengar beberapa rumor. Ketika kita masuk, mungkin ada lebih banyak bahaya. Tapi sekarang ada gangguan yang begitu besar. Seorang tetua berkata dengan suara pelan. Mereka benar-benar merasa tidak berdaya, bahkan sekarang tidak tahu mengapa tragedi kedua terjadi. Di kedalaman hutan binatang surgawi. Di dekat pohon yang layu, kabut berdarah menyelimuti udara. Kali ini, benar-benar terlalu banyak makhluk yang mati. Cabang-cabang yang mengering menjulur satu demi satu, bahkan lebih cepat dari kilat, membunuh para kultivator hebat satu demi satu. Dari mereka yang mengambil tindakan, tidak seorang pun yang bisa lolos, semuanya menembus. Mereka tidak mengerti, dan sebagai hasilnya, mereka berjuang keras, melakukan segala yang mereka bisa untuk melawan, membalas dengan metode leluhur yang paling kuat. Pada akhirnya, beberapa orang meledak sampai mati. Hanya goncangan ringan dari cabang-cabang itu sudah cukup untuk mencabik-cabik makhluk yang kuat begitu saja. Seperti boneka kain, tidak mampu menahan bahkan satu pukulan pun. Banyak orang meninggal, ada beberapa yang tubuhnya tertinggal setelah ditusuk, dikirim ke reinkarnasi, jatuh ke kolam reinkarnasi melalui lorong spasial. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua secara alami merasa ngeri. Bahkan mereka yang tidak mengambil tindakan sekarang menyerang demi perlindungan diri, demi melarikan diri. Mereka semua menggunakan artefak magis dan metode rahasia, tempat ini menjadi sangat mempesona sebagai hasilnya. Namun,
Ini juga ditakdirkan untuk berakhir dengan bencana. Banyak cabang hitam melesat keluar seperti tombak kematian dari neraka, membunuh makhluk-makhluk itu. Di bawah hujan darah, cahaya gelap yang saling terkait, kelompok demi kelompok makhluk asing terbunuh, tontonan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Dari pasukan besar yang berjumlah beberapa ribu orang ini, pada akhirnya, hanya beberapa orang yang tersisa, mereka yang cukup jauh, terlebih lagi ketakutan sampai-sampai mereka membeku kaku, tidak mengambil tindakan, akibatnya untuk sementara waktu bertahan hidup. Pada akhirnya, mereka tidak memiliki semangat juang yang tersisa, tidak ada keberanian, berbalik untuk lari. Seperti ini, beberapa orang berhasil hidup. Singa emas menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri, menggigil dalam hati, wajah pucat. Ia benar-benar ngeri. Pembantaian ini tidak kalah dengan yang sebelumnya oleh kolam reinkarnasi. Mereka mati dengan sangat menyedihkan, benar-benar dipaku sampai mati ketika mereka pertama kali mengambil tindakan. Ia melihat semuanya dengan jelas, tragedi itu terjadi tepat di depan matanya, membuat semua bulunya berdiri tegak. Ia sangat ketakutan. Waktu yang lama berlalu. Kabut berdarah menyelimuti udara, tempat ini sudah sangat sunyi. Baru sekarang singa emas itu tersadar dari keadaannya yang membatu dan ketakutan. Ia melirik sekilas ke arah Si Hao, dan kemudian ia langsung tercengang, memperlihatkan ekspresi yang sangat rumit. Itu karena selama proses ini, Si Hao sangat damai, tidak terbangun sama sekali, masih berkultivasi dalam pengasingan, duduk diam di sana, sama sekali mengabaikan kejadian yang terjadi di dunia luar. Pada saat itu, singa emas merasakan kesedihan yang luar biasa bagi para kultivator hebat yang meninggal. Mereka datang dengan sangat kuat, bersumpah untuk membunuh Si Hao, tetapi pada akhirnya, anak muda itu, Huang, bahkan tidak membuka matanya, sampai-sampai dia tidak menyadari bahwa mereka mengelilinginya dengan mendominasi. Betapa menyedihkannya ini. Kematian pasukan besar asing bahkan tidak mengganggu Si Hao, mati sia-sia di sini. Sementara itu, pihak lain hanya dengan tenang memahami Dao. Ketika kedua belah pihak dibandingkan seperti ini, itu benar-benar terlalu konyol. Singa emas menghela nafas. Jika mereka yang meninggal tahu apa yang terjadi, mereka semua mungkin akan menangis terseduh-seduh. Hasil sialan macam apa ini? Si Hao tidak setenang yang dibayangkan singa emas. Dia tampak damai, tetapi dia sebenarnya dalam bahaya. Dia bertarung dalam pikirannya, mempertaruhkan nyawanya. Dia tampak tenang dan kalem, tetapi itu karena dia asyik dengan jejak Blood Bodhi, tenggelam dalam dunia yang terbentuk dari hukum Dao. Di tempat ini, kuil emas itu megah. Hanya saja, pavilion penyimpanan kitab suci dan ubin emas bangunan lainnya memiliki darah yang menetes di sepanjang permukaannya. Ada juga kabut hitam di sekitar tempat ini, angin jahat menderu dengan marah. Si Hao bertarung dengan intens, berjuang dalam kabut hitam. Pohon Bodhi yang telah berubah menjadi iblis, kuil kuno emas yang berlumuran darah, tempat ini telah lama berhenti menjadi tanah suci. Sejak dia mendorong gerbang pavilion penyimpanan kitab suci, ada sekelompok ahli tubuh emas yang bergegas keluar, bertempur hebat melawannya. Selain itu, kemudian, para biksu emas menghilang. Sebagai gantinya, sekelompok biksu lain yang hitam pekat seperti tinta muncul. Mereka meraung seperti Raja Iblis, melemparkan diri ke arahnya. Selain itu, ruang menjadi tidak stabil, terus-menerus retak, medan perang terlihat melalui setiap retakan. Seolah-olah seseorang menyaksikan pertempuran yang menentukan antara para dewa sejati dari era besar terakhir. Si Hao membaca beberapa kitab suci, tetapi dia tidak punya cara untuk membukanya. Dia berjuang dengan panik. Setiap kali dia memasuki pavilion penyimpanan kitab suci, akan selalu ada semua jenis pemandangan yang tidak teratur. Setelah mengalami pertempuran berdarah, nyaris tidak berhasil keluar hidup-hidup, hampir mati di dunia spiritualnya sendiri, dia akhirnya membuka satu kitab suci kuno. 8 bentuk Buddha penyendiri. Hanya nama ini saja yang memiliki gelombang kekuatan rahasia yang aneh. Ini adalah satu-satunya kitab suci yang bisa dia buka. Mengapa kitab suci ini yang mengakuinya? Si Hao tidak tahu. Hanya ketika dia membaca kitab suci itu dia mengerti. Inilah tepatnya 18 tamparan Buddha kuno, yang berasal dari 8 bentuk ini. Sebelumnya, dia telah melihat banyak ukiran batu di depan 6 gerbang kolam reinkarnasi, di antaranya 8 diagram batu yang membentuk jejak. Mereka menarik perhatiannya, tetapi mereka tidak memiliki metode inti. Sekarang, dia mendapatkannya. Dia tahu mengapa dia bisa mendapatkannya. Dia pertama kali mengalami 18 tamparan, lalu dia melihat jejak membentuk tanda-tanda. Hanya setelah memahami hal-hal ini, itu memicu hadiah ini. Hanya, ketika membaca kitab suci ini,
Si Hao dalam bahaya ekstrim, hampir mati. Itu karena teks kuno yang awalnya berwarna kuning tiba-tiba mulai berdarah, menghasilkan gelombang kabut hitam, menimbulkan kerusakan yang mengerikan padanya. Ini adalah kekuatan bodi darah setelah rusak. Hong! Di dunia nyata, ada guncangan hebat. Singa emas itu terkejut, karena melihat tubuh si Hao tiba-tiba bergetar, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Kemudian, ada 8 tangan hitam besar yang terjulur dari belakang si Hao, menyerangnya. 8 wujud Buddha tunggal pasca pengubahan menjadi iblis, muncul di dunia nyata. Inilah bahaya yang dihadapi si Hao. Dia menghadapi pertempuran hebat dalam pikirannya. Sementara itu, dalam kenyataan, dia juga membentuk jejak, tepatnya 8 wujud Buddha tunggal, berhadapan dengan 8 tangan hitam besar yang rusak, membuat tempat ini berguncang hebat. Singa emas itu terkejut. Mengapa pohon layu ini tidak langsung membunuh Huang? Pohon itu masih memiliki sedikit sifat Buddha. Singa emas sampai pada kesimpulan ini. Ia percaya bahwa setelah si Hao mengalami ujian kolam reinkarnasi, ia mampu memahami kitab suci di sini. Meskipun pohon Bodhi telah rusak, pohon itu masih memiliki beberapa atribut Buddha, sehingga menghentikan niat membunuh. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, si Hao membuka matanya. Penampilannya bermartabat, 8 tangan hitam besar di belakangnya menghilang. Ia membentuk jejak hukum ilahi, seolah-olah ia adalah seorang Buddha perang. Si Hao merasa sulit untuk tenang. 8 bentuk Buddha soliter sangat kuat, jelas bukan keterampilan biasa. Itu adalah salah satu metode perlindungan Dao garis keturunan biksu kuno, kekuatan ofensifnya sangat hebat. Sekarang, ia memahaminya.